Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Kita bisa bersama kembali, bisa menjalankan amal ibadah mulia yang disyariatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempelajari agamanya, mempelajari tauhid. Dan ini salah satu aktivitas orang muslim yang tidak ada batasnya, karena seberapapun ilmu seorang tetap butuh tambahan ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling berilmu dalam agama. Beliau pun diperintahkan meminta tambahan ilmu. Malaikat pun mengatakan, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Nabi Musa alaihissalam pun kalimullah, ketika mengetahui ada hamba Allah yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian berjumpa dengannya, itu Khadir. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku petunjuk yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi orang-orang mulia sekelas para nabi rasul pun masih nambah-nambah ilmu. Maka Imam Ahmad ditanya, ila mata, sampai kapan? Kata beliau, ma'al mihbar ilal maqbar, bersama tinta sampai kubur. Maka kita berniat sebagaimana kita niat sholat sampai mati, kita juga niat belajar ilmu sampai mati, biar pahalanya terus ya. Karena niat juga mendatangkan pahala. Dan memang ilmu adalah ibadah. Dan Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian. Termasuk belajar ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat. Kita masih pada bab yang ke-49. Terakhir kita membaca kisah 3 orang ya. Satu diuji dengan, yaitu rambutnya nggak bisa tumbuh ya. Satunya diuji dengan apa? Lepra atau kusta ya, pokoknya yang kulitnya putih ya, putih semua. Yang satu diuji dengan kebutaan. Kemudian setelah itu Allah kirimkan malaikat. Kemudian Allah berikan kesembuhan dengan malaikat mengusap 3 orang tersebut. Ini sebab yang dijalankan malaikat, dan Allah berikan kesembuhan. Setelah itu diberikan kekayaan semuanya. Satu, unta yang melimpah. Yang kedua, sapi yang melimpah. Yang ketiga, diberi kambing yang melimpah. Lalu malaikat datang kembali menyamar dengan bentuk masing-masing dulu ketika dapat ujian. Diingatkan tentang masa lalunya, yaitu saya orang fakir, kehabisan bekal, kami ingin balik ke kampung halaman kami, tidak bisa kecuali dengan pertolongan kemudian pertolonganmu. Yang dua, gagal,
kufur nikmat, yang satu sukses. Maka Allah ridho kepada yang sukses, yaitu yang diuji dengan kebutaan dan diberikan nikmat kambing. Yang kedua adalah tidak sukses, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran, sebutkan Ibnu Utsaimin ya, dari kisah tadi. Yang pertama, bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu untuk diambil pelajaran. Jadi bukan sekedar kisah cerita belaka, bukan. Tapi dalam kisah-kisah itu ada pelajaran hendaknya kita ambil. Bagaimana mengambil pelajaran? Bagaimana agar kita bersyukur terhadap nikmat, dan bagaimana kita berjuang agar menghindari kufur nikmat. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kisah tadi menjelaskan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyembuhkan orang yang yaitu buta, Allah menyembuhkan orang yang jatuhnya rambutnya tidak tumbuh, Allah menyembuhkan orang yang kulitnya putih dengan sekedar Allah merintahkan malaikat untuk mengusapnya. Dan keimanan seorang hamba kepada maha kuasanya Allah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, ini akan menanamkan dalam jiwa kita ta'zim rabb, pengakuan kepada Allah. Oleh karena itu kita sering mendengar para ulama kita yang teragung alat tauhid uluhiyah, karena itu ini dakwahnya para rasul, kan gitu ya. Tapi jangan kemudian kita pahami tauhid rububiyah enggak penting. Tauhid rububiyah juga penting. Berkaitan perbuatan-perbuatan itu penting sekali. Karena memang kesyirikan itu tidak akan terjadi pada uluhiyah kecuali pada jiwa orang itu ada kesalahan dalam masalah rububiyah. Karena keimanan seorang terhadap uluhiyah Allah, bahwasanya Allah zat yang wajib disembah, itu adalah efek daripada konsekuensi daripada iman terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menanamkan dalam diri kita af'alullah, yaitu berkaitan rububiyah, keimanan terhadap perbuatan-perbuatan Allah, itu akan memunculkan takdim, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin seorang muncul dalam dirinya pengakuan kepada Allah kalau tidak menanamkan dalam dirinya takdim, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kisah ini Allah sebutkan tentang, Rasul sebutkan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan bahwasanya para malaikat itu yatasakkalun, yaitu bisa berubah-ubah bentuk, yaitu bisa berubah bentuk seperti manusia. Tapi malaikat itu enggak berubah dengan sendirinya, tapi bisa berubah itu dengan perintah Allah. Makanya Rasul pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya, lahu sittu mi'ati janah, memiliki 700 sayap yang memenuhi angkasa. Rasul juga pernah ditemui Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, seperti hadis Jibril, hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Itu kan menyerupai penuntut ilmu untuk mengajarkan agama kepada para sahabat dengan jalan bertanya. Karena kita tahu Islam, iman, ihsan dari mana? Pertanyaan Jibril alaihissalam. Itu pertanyaan luar biasa. Apa Islam, apa iman, apa ihsan? Itu mengajarkan intisari agama secara keseluruhan, ada pada situ. Kemudian juga pernah menyerupai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, anal malaikat ajsamun laisa arwahan aw ma'an aw qafaqat.
Ini menunjukkan para malaikat itu adalah jism, yaitu memiliki fisik. Bukan sekedar roh, bukan sekedar kekuatan semata, bukan. Tapi para malaikat memiliki jism, jasad. Maka disebutkan dengan malaikat ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah lanjut dengan para malaikat sebagai rasul uli ajnihatin. Mereka punya sayap-sayap. Itu sifat asli malaikat. Berarti bentuk fisik, memiliki sayap-sayap. 2, kadang 3, kadang 4, dan Allah menambahkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jibril alaihissalam memiliki berapa tadi? Situmiati jana, 700 sayap, memenuhi angkasa, ya. Kalau ingin mengepakkan gunung dengan 2 sayap itu bisa, ya, menunjukkan dahsyatnya kekuatan para malaikat yang Allah berikan. Jibril alaihissalam lausitu mi'ati jannah. Maka malaikat itu jism, ya, tidak sekedar roh atau suatu maknawi atau sekedar kekuatan, tidak, tapi memiliki jism, berjasad. Tapi tetap para malaikat adalah gaib. Malaikat adalah gaib, makhluk gaib tapi punya jism, ya, punya jism. Yang tabiatnya taat saja, tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Jadi malaikat itu melakukan taat itu wis gak ada pertentangan, ngalir gitu, gak ada pertentangan, gak ada bot berat, gak ada, ngalir. Beda sama manusia ada 2 kecenderungan, ada kecenderungan taat, ada kecenderungan maksiat, maka ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Kalau iblis hanya kemana? Kepada maksiat, ya. Malaikat enggak, ngalir enteng, enggak pakai perjuangan, ya, enggak pakai abot, menunjukkan abot. Ngaji, wah iki ono nggawean piye, ya, masih butuh perjuangan, ya. Ngaji apa salat tahajud, ngantuk. Itu kan masih butuh perjuangan. Malaikat enggak, ngalir, enggak ada itu. Kemudian yang kelima, hirsur ruwah ala naqlil hadis bilafdihi. Hadis yang kita baca ini menunjukkan bagaimana para perawi hadis itu sangat perhatian untuk meriwayatkan hadis dengan lafadznya sebisa mungkin. Padahal dalam ilmu hadis itu meriwayatkan dengan makna itu boleh, dengan makna boleh. Tapi para perawi itu berusaha berjuang dengan syarat-syaratnya, tentunya dengan makna. Para perawi berjuang untuk meriwayatkan dengan lafaz yang ada sebagaimana mereka dengar. Kan di hadis yang kita baca malaikat itu yang datang itu, ya, minta unta atau sapi, itu kan ceritakan gitu kan, unta atau sapi. Pakai kalimat atau, karena ragu dia, saya nggak tahu dia itu minta unta apa sapi. Harus sebutkan atau, menunjukkan perhatian mereka. Dan ini salah satu ciri khas agama Islam. Jadi agama Islam itu agama sanad, ada sanadnya, bisa dicek tentang kebenaran suatu ucapan. Ini ucapan siapa, ya? Ucapan siapa? Ucapan ini benar apa tidak dinisbatkan kepada orang yang mengucapkan, baik kepada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, bisa dicek, ya. Ini khusus agama Islam, ya. Kalau seandainya ilmu ini dipraktekkan pada agama lain, runtuh agama mereka, ya. Tapi Islam pembawanya adalah orang-orang amanat, para perawi yang amanat. Sampai masalah lafaz pun mereka berjuang untuk menyampaikan sesuai dengan lafaznya. Kemudian yang keenam, seorang tidak
patut baginya untuk ridho kepada sesuatu yang terjadi, artinya senang. Boleh orang tidak senang dengan sesuatu yang terjadi, yang pahit, boleh. Tapi seorang harus ridho terhadap keputusan Allah. Orang kalau ya terjadi sesuatu yang buruk padanya, senang apa tidak senang? Mesti tidak senang. Itu boleh. Tapi hatinya harus ridho bahwasanya ini ada hikmahnya besar. Ini pasti ada ibrah. Ini ketentuan Allah, antuk minal birril khairi wasyari, harus diimani itu. Dan itu konsep Islam untuk menjadikan hati orang yang beriman itu tenang. Orang sedih itu bagaimana sih? Orang sedih itu kan kalau nggak menghadapi suatu yang sudah terjadi, mesti karena berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, yang kadang-kadang menimbulkan kesedihan. Islam mengasih konsep kalau berkaitan dengan yang sudah terjadi, yang seorang tidak senang, konsepnya apa? Ridho. Terima sudah, ridho dengan lapang dada, akan tenang hatinya. Pasti ada hikmahnya sih. Husnul kepada Allah. Kalau berkaitan akan datang, yang disedih dengan sesuatu yang akan datang, konsepnya apa? Tawakalis. Apa cari? Kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadi sebab yang dibolehkan. Tapi hatinya, tawakalnya kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ini kalau sebutkan semua panjang ini. Yang berikutnya adalah bahwasanya keberkahan Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Makanya orang tadi hanya sebab dikasih satu unta, akhirnya dia memiliki unta satu lembah. Ya. Makanya harta itu kalau akan datang keberkahan itu jadinya luar biasa. Sebab satu unta, satu lembah unta. Awalnya dikasih satu rezeki apa? Satu sapi, jadi satu lembah sapi. Satunya dikasih satu kambing, jadi lembah satu kambing. Ya. Itu menunjukkan apa? Keberkahan Allah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya syukur nikmat itu tergantung nikmatnya masing-masing. Jadi syukur nikmat tergantung apa? Nikmat masing-masing. Kalau bentuknya adalah harta, bagaimana kita syukur? Satu, meyakini semua itu adalah pemberian Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus menunaikan harta dengan memberikan zakat. Seorang memiliki nikmat fisik yang sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang berikan dan dia menunaikan hak yang sehat menggunakan dalam kebaikan, bantu orang dalam kebaikan. Seorang diberikan oleh Allah berupa nikmat ilmu, dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang berikan ilmu, dan dia bersyukur kepada Allah dengan menyebarkan ilmu berikan kepada manusia. Ya. Seorang diberikan oleh Allah kendaraan, bersyukur kepada Allah, bahwasanya Allah memberikan, dan bagian daripada kendaraan yang berikan, ya, pakai bonceng orang, ya, pakai bonceng orang, nunuti orang, itu bagian dari apa? Memberikan hak daripada harta berupa apa? Kendaraan dan seterusnya. Ya. Yang penting setiap nikmat yang diberikan itu ada apa? Ada haknya sesuai dengan harta masing-masing atau sesuai dengan nikmat masing-masing. Yang ke berapa? Berikutnya. Nah, bahwasanya ujian itu terkadang umum dan tampak.
Tapi kadang ujian ini tidak tampak. Tidak tampak. Ujian kadang tampak, kadang ujian tidak tampak. Biasanya orang kalau diberikan ujian berupa nikmat yang menyenangkan, ya, orang lupa kalau itu ujian. Cuman kalau orang diberikan ujian berupa musibah, rata-rata sadar, orang beriman sadar, ujian. Padahal sebenarnya kebaikan, keburukan itu ujian. Nikmat atau suatu musibah adalah ujian. Wa nabluukum bil khair wal syarri fitnah. Dan kami uji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bukan keburukan adalah ujian, kebaikan juga ujian. Ya, kebaikan adalah ujian, nikmat adalah ujian juga. Ujiannya apa? Syukur atau tidak? Kalau berupa yang tidak senang, apa ujiannya? Sabar atau tidak? Ridho atau tidak? Kemudian kalau musibahnya dihilangkan, dia syukur apa tidak? Apakah dia menisbatkan nikmat kepada Allah apa tidak? Apa pada dirinya? Apakah pada kekuatannya? Apakah dia mengikrarkan nikmat datang dari Allah apa tidak? Kemudian dia menunaikan hak nikmat apa tidak? Kemudian faedah berikutnya adalah fadilatul wara' wa zuhud. Seorang diperintahkan untuk wara' dan zuhud, ya, wara' dan zuhud. Ini diambil dari apa? Kisahnya orang yang buta, sukses itu, ya. Yang buta dikasih nikmat satu lembah, kemudian ketika datang malaikat sebagai ujian, saya orang fakir, saya butuh pertolongan Allah, kemudian bantuanmu untuk melanjutkan perjalanan sampai kampung halaman, ya. Apa bilangnya orang yang diuji dengan kebutaan dikasih kambing itu? Ya, sudah ambil semaumu, ambil yang kau ingin, ya, dan tinggalkan apa yang kau tidak inginkan, ya. Ini menunjukkan apa? Ketergantungan hatinya kepada Allah luar biasa, ya. Luar biasa. Dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dan hakikat zuhud adalah memang demikian. Zuhud itu menggunakan harta yang Allah berikan untuk membantu ibadahnya. Istiqmalu dunya fi ma yanfil akhirah, menggunakan dunia di jalan yang bermanfaat pada akhiratnya, itu zuhud. Jadi zuhud tidak mesti miskin. Kalau seorang berikan kekayaan lalu dia bisa menggunakan hartanya untuk membantu kebaikan akhiratnya, berarti dia berzuhud. Zuhud seperti para sahabat. Para sahabat itu menguasai dunia saat itu, tapi dunia hanya di tangan mereka, tidak bisa masuk hati, ya. Apa bedanya? Kalau di dunia masuk hati, repot mengeluarkan, angel kan? Di hati. Dan kalau di hati, dia akan menyibukkan, sibuk dengan dunia, lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau harta di tangan, melepasnya gampang, sudah di tangan, ya, sudah di tangan. Lepasnya gampang dan tidak menyibukkan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat luar biasa, ya. Abu Bakar orang kaya, zuhud apa tidak? Zuhud. Abdurrahman bin Auf kaya apa tidak? Kaya. Zuhud apa tidak? Zuhud. Utsman bin Affan kaya, zuhud apa tidak? Zuhud. Ketika ada panggilan jihad di jalan Allah, diberikan hartanya. Kaum muslimin butuh air saat itu, dibeli sumur di Madinah buat kaum muslimin. Berapa pahalanya, ya, Utsman bin Affan itu, ya. Kondisi panasnya di sana luar biasa, ya. Wah, air begitu sulit, dibeli sama Utsman bin Affan. Itu zuhud. Kaya tapi apa? Zuhud. Kemudian yang berikutnya, ujian Allah kepada manusia terhadap nikmat yang Allah berikan, Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, masih ada yang lainnya, masih banyak. An-tadhkir qad yakunu bil aqwal wal af'al wal hayat. Bahwa peringatan itu terkadang dengan ucapan. Peringatan hasil dengan ucapan. Terkadang dengan perbuatan, ya. Seorang mengingatkan orang lain dengan berbuat baik, ya, ya. Sehingga dia mencontoh, ya, itu ingatkan. Seorang mengamalkan tuntunan
Allah dalam hidupnya, di lingkungannya, itu akan menjadi peringatan bagi orang sekitar. Seorang muamalah yang baik kepada manusia itu akan menjadi peringatan bagi manusia. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, insya Allah punya efek. Ya. Kemudian hayat, itu bentuk sikap. Ya. Itu juga berupa peringatan. Ya. Jadi bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan sikap. Tapi sekarang kita baca masail kandungan bab. Waduh. Ayo sampai baca ya. Ayo mas, bantu baca mas. Ada. Masail dibaca saja. Gitu tak ya? Apa ayatnya? Yaitu dalil yang kita baca. Walain adabnahu rahmatan minna min ba'di dharra masat la yakuluna hadzali. Yaitu apabila kami rasakan rahmat dari kami pada seorang setelah kami timpakan pada mudarat, dia mengatakan apa? Itu dariku. Itu umumnya manusia. Ini ciri orang yang kufur, dikasih nikmat setelah ada ujiannya hilang, datang nikmat, apa dia katakan? Ini adalah dariku, ini adalah usahaku, ini adalah kufur nikmat. Maka kita harus berusaha bagaimana supaya hati kita bergantung kepada dapat nikmat, tapi kita katakan alhamdulillah, hati kita ikrarkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Rasulullah biasanya kalau dapat nikmat apa perlu baca? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Jika lebih ke Allah, dan itu bisa sempurna. Kalau ada suatu tidak menyenangkan, apa lebih katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada ujian pun alhamdulillah tetap. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kalau antum ditanya keadaan antum, bagaimana kan antum? Alhamdulillah ala kulli hal. Mesti orang onopoi gitu kan. Maka kalau baik apa jawaban kita? Alhamdulillah atau alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kecuali kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, ada suatu ujian, maka apa kata katakan? Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Ala kulli hal. Jangan sampai salah dalam penggunaan, ya. Dua-duanya tetap alhamdulillah. Tapi satunya apa? Menunjukkan ungkapan yang ada kesempurnaan rahmat Allah. Satunya menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada satu ujian. Tapi yang kedua, apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Ini ucapan orang yang tidak syukur, kufur nikmat. Dihilangkan mudarat, diganti nikmat. Kenapa ini? Ini hakku, ini usahaku, ini kehebatanku, ini karena ilmuku, ini karena kecerdasanku, ya, dan seterusnya. Ini adalah ucapan yang tidak layak. Nah, dan apa pengertian dari firman Allah? Sesungguhnya yang aku diberi kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Ini ilmu padaku. Apa? Aku ngene soalnya aku mari kuliah bisa nyelesaikno ngene. Aku wingi PS, nah, itu dihilangkan, ditekan, jiwa kita ditekan, ya, ditekan. Nah, yang keempat, kisah menarik bagaimana terkandung dalam hadis berisi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. nah itu tadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Nah, terus sudah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Ada yang tanyakan? Apakah ungkapan yang sering kita dengar itu benar? Hasil tidak mengkhianati usaha atau balik? Apakah itu termasuk sering kita dengar? Hasil tidak mengkhianati usaha. Tergantung. Kalau kita mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha, ya, kalau itu maksudnya adalah motivasi, ya, supaya orang itu usaha, semoga tidak mengapa. Tapi kemudian kalau seorang itu mengartikan atau meyakini bahwasanya, ya, seorang usaha itu pasti mendapatkan hasil, maka ini adalah suatu bisa kufur asghar, menisbatkan kepada sebab, ya, sebab. Ini ada bisa jatuh pada kufur
kubur asghar, menisbatkan kepada sebab belaka. Padahal kita tahu sebab itu tidak akan bisa terwujud hasilnya kalau Allah yang menciptakan sebab tidak menghendaki. Seorang ya kadang kerja ya, bikin perusahaan atau bikin pokoknya perusahaan. Ternyata kadang tidak mendapatkan hasil, rugi ya, rugi waktu, kemudian rugi bahkan tidak hanya nggak hasil, modalnya pun kadang habis, kadang hasil. Ini apa? Berarti apa? Sebab itu tidak berdiri sendiri, sebab tidak usaha tidak berdiri sendiri, sebab itu hanya sebatas sebab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kunci sukses, ya, ihris alamin, semangatlah menggapai manfaat bagimu. Satu. Lanjutannya apa yang kedua? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga apa? Jangan lemah. Ini hadis luar biasa. Suruh semangat, nggak boleh lemah, tapi tetap apa? Minta tolong. Ini karena tidak mungkin terwujud tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tapi kita sampai pada bab yang ke-50. Bab qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'alna lahu syuraka'a fima atahuma. Dan tatkala Allah memberikan kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Solihan, seorang anak yang soleh artinya sempurna, gak sakit, gak cacat, ya, gak sakit, gak cacat, pokoknya sempurna bisnya. Ja'ala lahu syuraka'a fima huma. Keduanya menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ulama memahami sesuai dengan zahirnya, Nabi itu ya maksum dari syirik besar, tapi bisa jadi dia jatuh dalam syirik kecil, ya, syirik kecil. Ya. Tapi yang lebih tepat adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sangkiti rahimahullah ta'ala dalam Adwaul Bayan, dan disebutkan sebagian syarah kitab Tauhid, ya, bahwasanya ini tidak berkaitan dengan Nabi Adam, tapi ini terjadi pada anak cucu Nabi Adam, tapi domirnya dinisbatkan kepada Adam dan Hawa karena mereka anak cucunya. Berarti Nabi dalam pandangan yang kedua ini, penafsiran yang kedua, berarti Nabi itu terbebas dari apa? Syirik secara besar maupun kecil, ya. Maka ini bukan terjadi pada Adam alaihissalam, tapi pada anak cucunya. Tapi dinisbatkan kepada Adam, kepada bapaknya, karena mereka adalah anak cucunya. Baik. Di sini disebutkan nausyirki al-maqsud fil ayah. Ya. Yang pertama ada syirik besar. Syirik besar. Kapan syirik itu besar? Berkaitan bab ini pada ayat ini. Ya taqid annalladzi ata bihadzal walad wal wali al fulani wa nahwi li annahuma adhafal khalqa ila ghairillah. Kalau seorang meyakini bahwa yang memberikan anak ini adalah wali fulan dan fulan dari manusia, kemudian dia menisbatkan kepada selain Allah, ini anak ini lahir karena pembelian wali fulan. Syirik apa? Karena apa? Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah, bukan sebab saja, tapi apa? Dia yang menciptakan, ya. Maka ini jadi syirik besar. Siapa yang memberikan Anda rezeki berupa al-walad, anak ini?
wali fulan dan fulan. Ya. Saya minta kepada orang telah mati yang dikemulia diberikan, Mbak, saya anak yang soleh. Kemudian ya Allah mentakdirkan, Allah berikan. Lalu dia mengatakan apa? Bahasanya setelah diberi dia mengatakan nikmat ini karena diberikan oleh wali fulan. Ini apa? Syirik besar. Karena saya menciptakan, Allah berikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syirik asghar. Syirik asghar. Kapan itu? Yudhifu salamatal maulud wa wiqayatahu ila atibba wa nahwihim. Ketika seorang menisbatkan keselamatan anak ketika lahir kepada dokter atau kepada bidan, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan kepada siapa? Karena dokternya hebat, karena bidannya hebat, karena dukun bayinya hebat, ya. Diucapkan dengan lisannya, walaupun hatinya apa? Tetap ya. Allah yang memberikan anak. Ini jatuhnya pada syirik apa? Besar ya. Syirik besar. Syirik besar kecil? Ya, syirik kecil. Sebab li'annu adhafa ni'mah ila sabab wa laysa musabbib. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia menisbatkan nikmat kepada sebab, lupa zat yang menciptakan sebab. Lalu bagaimana yang benar? Alhamdulillah, dengan karunia Allah, Allah berikan sang anak selamat lahir ya. Ini yang paling sempurna. Kalau mau menisbatkan kepada sebab, harus menduakan sebab. Alhamdulillah, karena karunia dari Allah kemudian ya sebab ini kemudian tetap ya. Jadi lisannya sedemikian, hatinya demikian. Ojo lisannya tok sing tapi hatinya tetap sing paling berperan siapa? Makhluk. Nah, jatuhnya pada seperti yang pertama. Maka dia ucapkan alhamdulillah dengan karunia Allah kemudian ya, dibantu oleh sang dokter ya, atau bidan itu, maka dia selamat. Jadi menduakan sebab ini adalah yang dibolehkan, ini tauhid. Kemudian syirkun asghar yang ketiga, anal ubudiyyah bi anu yuqaddim mahabbatu ala mahabbatillah wa yuli anit ta'ah. Fa kaifa najradul walad niddan lillahi wal mahabbah. Kata Ibnu Utsaimin, syirik asghar dalam ubudiyah yaitu seperti seorang mendahulukan cintanya kepada anak ya, melebihi cintanya kepada Allah, dan memalingkan dia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhi an ta'atillah. Fa kaifa najradul walad niddan lillahi ta'ala bil mahabbah. Lalu bagaimana dengan menjadikan anak sebagai sekutu? Maka ini lebih berat lagi. Makanya ada bab yang sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah tabiiyah. Apa bedanya? Kalau mahabbah ibadah itu ada khudu, ada dul, ketundukan. Seperti orang cinta kepada berhalanya. Itu ada apa? Ada khudu, ada dul, menundukkan. Pengakuan yang sangat padanya, takut kepadanya, harap kepadanya. Itu mahabbah ibadah, tidak boleh kecuali kepada Allah mahabbah ibadah. Tapi kalau mahabbah tabiiyah seperti cinta kepada anak ya, kapan seorang katakan jatuh pada syirik? Kalau dia apa? Mencintai dia dan melupakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia selamat dari pelanggaran? Satu, tidak melebihkan cintanya kepada Allah. Satu, tidak melebihkan kepada. Yang kedua apa? Tidak memalingkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tabiiyat ini seorang kalau selamat apa syaratnya? Satu, tidak melebihkan cintanya kepada Allah. Yang kedua apa? Tentunya dari Rasulnya. Yang kedua, tidak memalingkan dari
ketaatan ya. Cuman kalau ternyata hal-hal duniawi yang dia cintai sifatnya tabi'i, lalu melebihi cintanya kepada Allah, ini jatuhnya pada syirik asghar. Kok bisa gua akbar? Ada dalil dalam hal ini tentang kisahnya siapa? Kisahnya Umar bin Khattab. Ketika memerintahkan cinta kepada Allah, dia mengatakan kepada Rasulullah, Anda orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Aku lebih cinta diriku. Layak Umar. Baru kemudian setelah itu Umar mikir, dia mengatakan setelah itu, wahai Rasul, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, termasuk di atas diriku. Ini kesempurnaan iman. Tapi kalau cinta tabi'i, ya, dia melebihkan cintanya kepada Allah dan Rasul, tapi tetap cinta kepada, tetap ibadah kepada, tetap jatuhnya syirik asghar. Tidak asghar. Umpama ini taat kepada Allah, ini taat kepada manusia, ada pelanggaran. Tapi kalau dia langgar ini, berarti dalam hal ini dia lebih cinta siapa? Duniawi. Ini jatuhnya pada syirik apa? Asghar. Ya. Tapi selamatnya bagaimana caranya berselamat? Satu, jangan sampai melebihkan cinta kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimah dari bab ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang bab yang mulia ini, insyaallah ta'ala. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.